The fireplace is burning bright, shining all on me. I see the presents underneath the good old Christmas tree. And I wait all night till Santa comes to wake me from my dreams. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. I see the children play outside like angels in the snow, while Mom and Daddy share a kiss under the mistletoe. And we'll cherish all these simple things wherever we may be. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. I've got this Christmas song in my heart. I've got the candles glowing in the dark. I'm hanging all the stockings by the Christmas tree. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. I listen for the third of reindeer walking on the roof. As I fall asleep to lullabies, the morning's coming soon. Oh, the only gift I'll ever need is the joy of family. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. I've got this Christmas song in my heart. I've got the candles glowing in the dark. I'm hanging all the stockings by the Christmas tree. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. Ooh. Cause that's Christmas to me. I've got this Christmas song in my heart. I've got the candles glowing in the dark. And then for years to come we'll always know one thing. That's the love that Christmas can bring. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. La da 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 bum bum Too young and old, meek and the bold. Ding dong, ding dong, that is the song with joyful ring. All caroling, one seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they pound, raising their sound, o'er hill and dale, telling their tales. All people sing songs of good cheer. Christmas is here. Very, very, merry, merry Christmas. Very, merry, merry, merry Christmas. On and they sang on without end their joyful tone to everyone. Ding. Sweet silver bells all seem to say, throw cares away. We will throw cares away. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, meek and bold. Oh, how they pound, raising their sound, o'er hill and dale, telling their tales. Very, very wild.
They told me ba-ra-ba-ba-ba, a newborn king to see ba-ra-ba-ba-ba. Our finest gifts we bring, to lay before the king. So to honor him, when we come. Little baby, ba-ra-ba-ba-ba, I am a poor boy too. Ba-ra-ba-ba-ba. I have no gift to bring, that's fit to give our king. Shall I play for you? Ba-rum-bum-bum, ba-rum-bum-bum-bum. Very naughty, ba-rum-bum-bum-bum. The ox and lamb kept time, ba-rum-bum-bum-bum. I played my drum for him, I played my best for him, Then he smiled at me, me and my drum. One, two, three. Ba
mistletoe hung where you can see. Somebody waits for you. Kiss her once for me. Kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas. And in case you didn't hear, oh by God, we have a holly jolly Christmas this year.
Jemaat yang kami hormati, dimohon kepada jemaat sekalian untuk boleh mendengarkan arahan dari panitia. Yang pertama, demi kelancaran dan ketertiban pelaksanaan ibadah, jemaat dimohon untuk langsung menempati bangku yang telah disediakan. Yang kedua, selama ibadah berlangsung, jemaat diharapkan menjaga ketenangan dan dapat menonaktifkan atau mengaktifkan mode silent pada ponsel seluler masing-masing. Yang ketiga, jemaat juga diharapkan untuk dapat bekerja sama yang baik dengan panitia dan petugas keamanan, terkhusus untuk arus masuk dan keluar ruangan serta pengaturan parkir yang telah disediakan. Marilah kita saling menghormati dan menunjukkan kasih Kristiani, terutama kepada anak-anak, lansia, dan jemaat yang membutuhkan perhatian khusus. Untuk itu, sebelum acara ibadah malam Natal kita mulai, terlebih dahulu kita sama-sama mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia Natal GKPI Padang Bulan Medan kepada Amang Penatua Agus Kurning. Disilakan dengan hormat. Shalom. Selamat malam dan selamat datang kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, hadirin seluruh jemaat Tuhan yang berbahagia di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Bapa yang di sorga, karena atas kasih dan penyertaannya kita dapat berkumpul bersama pada perayaan malam Natal 2025 dengan penuh sukacita. Momen ini kembali mengingatkan kita bahwa kelahiran Sang Juru Selamat membawa terang bagi dunia dan damai bagi setiap hati yang percaya kepadanya. Sebagai ketua panitia, saya menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mempersiapkan ibadah dan perayaan Natal tahun ini. Para pelayan firman, penatua, majelis jemaat, paduan suara, tim liturgi, pemain musik, dekorasi, multimedia, hingga jemaat yang ikut serta dalam doa maupun dukungan tenaga. Semuanya memiliki peran penting dalam terselenggaranya ibadah ini. Tanpa kerjasama yang baik, tentu perayaan Natal ini tidak dapat berlangsung pada malam hari ini. Tema Natal tahun ini mengajak kita untuk kembali memaknai kasih Allah yang hadir melalui kehadiran Yesus Kristus. Di tengah dunia yang penuh tantangan, ketidakpastian, dan pergumulan hidup, kita diajak untuk menjadi pembawa terang dan harapan bagi sesama. Natal bukan sekedar perayaan tahunan, tetapi panggilan bagi kita untuk menghadirkan kasih dalam tindakan nyata melalui pelayanan, pengampunan, dan kepedulian terhadap mereka yang membutuhkannya. Saya juga mengajak seluruh jemaat untuk menjadikan momentum Natal ini sebagai kesempatan mempererat persaudaraan. Marilah kita membuka hati bagi sesama, membuka hati untuk kepedulian bagi saudara-saudara kita yang tertimpa bencana banjir di Pulau Sumatera pada akhir-akhir ini, memulihkan relasi yang mungkin retak dan saling menguatkan sebagai tubuh Kristus. Kiranya damai Kristus memenuhi rumah tangga, pekerjaan,
dan seluruh aspek kehidupan kita sepanjang tahun yang akan datang. Akhir kata, mewakili seluruh panitia, saya mengucapkan selamat Hari Natal 2025 kepada seluruh jemaat Tuhan. Kiranya kasih, damai, dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi seluruh jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Shalom. 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 Selamat Hari Natal buat kita semuanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang dalam perayaan Natal kita pada malam hari yang kudus ini. Malam ini kita kembali diingatkan bahwa Sang Immanuel, Allah yang menyertai kita, hadir dalam setiap perjalanan hidup kita, meneguhkan, memelihara, dan memimpin langkah kita. Kiranya hati kita dibukakan untuk merasakan kehadirannya,
sebagaimana para gembala yang datang dengan kerendahan hati, dan para majus yang mempersembahkan yang terbaik bagi Sang Raja. Marilah kita berdiri untuk memuliakan Allah, sambil menyambut barisan prosesi memasuki ruang ibadah. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. The first Noel, the angels did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay. In fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. They looked up and saw a star shining in the east, beyond them far, and so it gave great light, and so it continued both day and night. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Noel, Noel, Noel. Born is the King of Israel. Heard the herald angels sing, glory to the newborn King, peace on earth and mercy mild, God and sinner reconciled. Joyful all ye nation rise, join the triumph on the skies, with
Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, untuk memulai kebaktian kita berdoa sejenak di dalam hati kita masing-masing. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta nama Roh Kudus, Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan umatnya, Allah Immanuel yang menyertai kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Bangkitlah dan bersinarlah, hai umat Tuhan, sebab terang Tuhan telah datang, kemuliaannya terbit atas kita, dan menghalau segala kegelapan yang membelenggu dunia. Dialah Yesus Kristus, Sang Immanuel Allah yang hadir bersama kita, yang turun ke dunia bukan dengan kemegahan, tetapi dengan kerendahan hati, agar kita hidup oleh kasih karunia-Nya. Benarlah demikian. Karena itu, marilah kita mempersiapkan hati untuk menyambut kehadiran-Nya yang kudus. Sebagaimana para gembala datang dengan kesederhanaan dan para majus datang dengan persembahan terbaik, demikian pula kiranya kita datang dengan kerendahan hati untuk meninggikan nama-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, pada malam Natal ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Engkau mengutus anak-Mu, Yesus Kristus, bukan sekedar sebagai tanda kasih, tetapi sebagai wujud nyata penyertaan-Mu bagi umat manusia. Kami bersyukur karena di tengah pergumulan hidup, Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendiri. Ketika dunia diliputi ketidakpastian, Engkau hadir sebagai Immanuel, Allah yang menyertai, menopang, memulihkan, dan meneguhkan. Pada malam yang kudus ini, bukalah mata hati kami untuk melihat betapa besar kasih-Mu. Biarlah terang Kristus menerangi setiap sudut kehidupan kami yang gelap, memulihkan luka-luka kami, menguatkan iman kami, dan menuntun langkah kami agar tetap berjalan dalam kebenaran-Mu. Dengarkanlah doa kami ya Bapa, kami serahkan seluruh ibadah dan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Immanuel, Raja dan Juru Selamat kami. Kita mendengar lagu pujian dari Kor Keluarga Besar Tim Doa. So
Kita bernyanyi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, malam ini kita kembali diingatkan bahwa Allah yang menyertai kita, Sang Immanuel, datang bukan hanya untuk tinggal di tengah dunia, tetapi juga untuk memulihkan hubungan yang telah rusak oleh dosa. Dosa tidak hanya memisahkan manusia dari Allah, tetapi juga meretakkan hubungan kita satu dengan yang lain, membangun tembok ketidakpedulian, kecurigaan, dan kebencian. Dalam terang Kristus yang lahir bagi dunia, kita diajak melihat betapa besar kasih Allah yang datang untuk menghancurkan tembok itu dan membawa kita kembali ke dalam damai-Nya. Mari kita ikuti liturgi pertama, doa yang merusak dosa, yang merusak hubungan manusia. Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kejadian 3 ayat 12 sampai 13. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku,
Dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yakobus 4 ayat 1, dari manakah datangnya sengketa di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amsal 10 ayat 12, kebencian menimbulkan penekaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Kejadian 4 ayat 8 sampai 9. Kata Kain kepada Abel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Abel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Abel, adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 11. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan tidak di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Kolose 3 ayat 8 sampai 9. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
berada dekatmu dan mengejar hadiratmu di sepanjang hidupku. Perlindunganku berada dalam-Mu, walau badai bergelora, ku rindu menyatakan Kau pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia, tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, Kau pujaanku, Kau tetap ada saat semua tiada. Kerinduanku berada dekatmu dan mengejar hadiratmu di sepanjang hidupku. Kau pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia, tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, Kau pujaanku, Kau tetap ada saat semua tiada. Mana ada sobat lagi seperti Yesus Tuhanku, yang menanggung segenap dosa dan hilangkan susahku. Mana ada sobat lagi seperti Yesus Tuhanku, yang menanggung segenap dosa dan hilangkan susahku. Kau pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia, tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, kekasih jiwaku, Kau tetap ada saat semua tiada. Kau tetap ada, Kau tetap ada, Kau tetap ada saat semua tiada. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat
jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam malam Natal ini kita diingatkan bahwa Allah yang menyertai kita bukan hanya hadir dalam sukacita, tetapi juga memanggil kita untuk melihat dosa yang merusak hubungan kita dengannya dan sesama. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 59 ayat 2, yang menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Marilah kita datang dengan hati yang jujur di hadapannya. Allah yang menyertai kita adalah Allah yang memanggil kita kembali kepadanya. Firman Tuhan dalam Yoel 2 ayat 13 berkata, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang. Marilah kita merendahkan diri dan memohon pemulihan. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, seperti yang dinyatakan dalam Zakaria 9 ayat 9, bahwa Raja akan datang kepada Sion yang adil dan jaya, lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Immanuel, Allah yang menyertai kita, menghendaki agar kasih Kristus memulihkan relasi antara manusia. Dalam Efesus 4 ayat 32 tertulis, hendaklah kamu saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Marilah kita mengaku dosa-dosa yang merusak hubungan kita dengan keluarga, gereja, dan sesama. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Kasih Allah telah nyata kepada manusia dengan memberikan nubuatan tentang kelahiran seorang Mesias untuk membebaskan manusia itu dari bebannya. Bergembiralah hai umat manusia, bersukacitalah sebab Mesias yang telah dinantikan telah lahir di kandang domba, tempat yang hina, namun membawa kemuliaan bagi manusia. Terpujilah Tuhan Bapa Yesus Kristus, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita dengarkan liturgi yang kedua. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesaya 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Galatia 4 ayat 4-5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anaknya. Mika 5 ayat 2. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Matius 2 ayat 10-11. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kemenyan, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ibrani 2 ayat 14, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut.
Titus 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini kita diajak merenungkan bahwa kehadiran Kristus sebagai Immanuel bukan hanya menandai kelahirannya di Bethlehem, tetapi juga hadirnya kasih Allah yang tinggal dan bekerja dalam hidup kita. Dalam dunia yang sering dipenuhi ketidakpedulian dan perpecahan, Kristus datang membawa kasih yang memulihkan, menguatkan, dan memperbaharui relasi manusia. Kehadirannya mengajarkan kita untuk hidup saling mengasihi, sebagaimana Ia terlebih dahulu mengasihi kita. Sebab Allah yang menyertai kita adalah Allah yang memanggil kita untuk memancarkan kasih-Nya dalam keluarga, jemaat, dan sesama. Dengan penuh syukur, marilah kita mendengarkan liturgi yang ketiga. Yohanes 13 ayat 34, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 7, Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihanilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Filipi pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini.
hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Yohanes 15 ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu telah datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. I've heard about this baby boy who's come to earth to bring us joy, and I just want to sing this song to ya. It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift. With every breath, I'm singing hallelujah, 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 hallelujah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam ini kita bersukacita menerima Kristus, Sang Immanuel, sebagai terang yang menuntun setiap langkah hidup kita. Dengan lilin yang menyala di tangan kita, kita berjanji untuk hidup dalam kasih, membawa damai, dan menjadi saksi kehadiran Allah bagi keluarga, gereja, dan sesama. Kiranya terang Kristus bersinar melalui hidup kita sekarang dan selamanya. Amin. A couple come to Bethlehem, expecting child. They searched the inn to find a place, for you were coming soon. There was no room for them to stay, so in a manger filled with hay, God's only Son was born. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Jemaat, kami undang untuk berdiri sambil kita menyalakan lilin yang ada di tangan kita. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat Hari Natal untuk kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ada di sebelah kanan, sebelah kiri, dan juga di depan gereja dan juga di halaman gereja, selamat Hari Natal.
Pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Itulah yang menjadi tema daripada Natal kita pada malam hari ini, yang dibuat Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dan firman Tuhan yang mendasarinya diambil dari Matius 1 ayat 23, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi supaya tema ini sungguh-sungguh dapat menjadi hal yang dapat kita hidupi pada malam hari ini, mari kita dulu menyalam kiri kanan kita katakan, Tuhan menyertaimu. Salam dong. Iya. Allah menyertaimu. Mana tahu ada musuhmu sekarang agak dekat dengan kamu, katakan sama dia, Allah menyertaimu. Iya. Karena tadi salah satu dikatakan Immanuel itu memperbaiki relasi dengan kasih Kristus. Ya mana tahu. Tapi aku yakin melihat cantik-cantiknya, ganteng-gantengnya semua kita yang hadir pada malam hari ini, enggak ada yang SKT ini ya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selama Desember 2025 ini, kira-kira sudah berapa kalikah kita merayakan Natal atau mengikuti perayaan Natal? Yang pasti saya memberi hitung-hitungan, semua kita mungkin sudah lebih dari 2 kali untuk mengikuti perayaan Natal. Apakah itu di sekolah minggu, apakah itu di STEM, atau di persahutahun, atau permargaun, semualah itu. Dan saya sampai malam hari ini ikut bernatal 14 kali. 14 lah ini, mungkin saya paling banyak ya. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi kita pada saat ini, kira-kira apa arti dan makna Natal yang kita ikuti dan kita rayakan? Apakah itu hanya seremonial belaka? Apakah itu hanya sebagai tontonan atau sebagai bersifat hal duniawi? Ini harus jelas supaya kita dapat menikmati dan mengalami soal apa arti dan makna Natal ini. Dalam hal ini Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya akan memaknai Natal itu dari 3 hal sesuai dengan yang dinyatakan oleh Alkitab. Yang pertama dikatakan bahwa arti dan makna dan tujuan Natal dari pihak Allah, dari pihak sorga. Itu secara teologis harus kita lihat apa itu. Yang pertama dikatakan bahwa Natal itu adalah mujizat. Mengapa? Karena dikatakan Maria mengandung tanpa intervensi seorang laki-laki, tetapi dengan kuasa Roh Kudus. Jadi Natal itu bagi Allah mujizat. Yang kedua, Natal itu adalah inkarnasi, firman Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus yang telah lahir di dunia di Bethlehem. Dan dikatakan dia tinggal dan diam dan tinggal bersama dan bersatu di antara kita. Kemudian Natal itu bagi Allah dan pihak sorga
dikatakan Immanuel, Allah beserta kita. Itulah tema Natal kita yang harus kita perjuangkan dan pergumulkan pada malam hari ini. Dan kemudian Natal itu adalah kasih agung Allah dan penggenapan akan janji Allah terhadap nubuatan para nabi. Natal adalah keselamatan, kehidupan, rekonsiliasi surga dengan bumi. Dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi bagi manusia yang berkenan padanya. Oleh karena itu Natal menurut pihak surga, pihak Allah adalah Natal itu bukan tontonan, tapi Natal itu adalah tuntunan yang datang dari surga kepada dunia, secara khusus kepada orang-orang percaya. Kemudian bagian yang kedua, arti dan makna Natal bagi orang-orang percaya, termasuklah kita yang hadir pada saat ini. Dikatakan hal ini yang dilakoni oleh 3 oknum. Yang pertama dikatakan Natal bagi Maria dan Yusuf adalah menjadi tantangan, pergumulan, penderitaan. Bayangkan bagaimana sakitnya seorang ibu akan melahirkan anak pertamanya di kandang domba. Dibungkus dengan lampin. Palungan menjadi tempat damai, keselamatan, dan kehidupan. Tapi juga Natal bagi Maria dan Yusuf adalah kesetiaan, ketaatan, dan perenungan. Jadi kita lihat di situ betul-betul Natal itu menyangkut soal ibadah. Bukan soal tontonan, bukan soal apa yang dipertontonkan, tapi menjadi ibadah, yaitu kesetiaan, ketaatan, dan perenungan yang sangat luar biasa. Kemudian Natal bagi kaum orang lemah, Natal bagi orang yang tersisihkan. Seperti para gembala, orang-orang yang tidak diperhitungkan, orang-orang yang tersisihkan. Dikatakan bagi gembala Natal itu adalah ketakutan, tapi juga menjadi semangat yang luar biasa. Dikatakan marilah kita ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Dan dikatakan lagi bahwa Natal bagi orang intelektual, Natal bagi orang kaya, dan Natal bagi orang-orang hebat. Itulah yang dilakoni oleh orang Majus yang datang dari timur. Mereka memaknai Natal itu adalah penyembahan, persembahan. Ketika mereka bernatal, ketika mereka melihat Yesus, ketika mereka berjumpa dengan Yesus, mereka hanya melakukan penyembahan dan persembahan, yaitu mempersembahkan emas, mur, dan kemenyan. Jadi iman itu adalah penyembahan, persembahan. Dan juga Natal bagi Simeon, dia berkata, biarkanlah hambamu ini pergi dengan damai. Jadi Natal itu mendatangkan damai sejahtera. Natal itu melahirkan damai sejahtera, bukan pertentangan, bukan mempersoalkan, tapi dikatakan biarkanlah hambamu ini pergi dengan damai sejahtera. Tetapi yang ketiga kita lihat apa arti dan makna Natal bagi orang-orang duniawi, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak mengakui Yesus adalah Tuhan, keselamatan dan kehidupan.
Hal ini dilakoni oleh 3 oknum juga. Yang pertama adalah Natal bagi Herodes atau tanda kutip pemerintah pada saat itu adalah kepura-puraan, persaingan, sandiwara, bahkan jadi pembunuh. Herodes membunuh semua bayi laki-laki yang ada di Betlehem. Inilah Natal tersadis di dunia. Dan karakter moralitas daripada Herodes ini juga masih sekarang hidup, bahkan sering mewarnai Natal di tengah-tengah kehidupan orang-orang percaya. Memang tidak pembunuhan secara fisik lagi, tapi sering terjadi pembunuhan secara karakter. Itu Natal bagi Herodes. Kemudian Natal bagi penduduk Betlehem adalah ketidakpedulian, ketidakpekaan. Hati mereka sedang tumpul, hati mereka sedang mati, hati mereka sedang padam. Dengan tega-teganya mereka membiarkan juru selamat lahir di kandang domba. Itulah fakta Natal di awalnya itu. Dan kemudian Natal bagi tokoh rohaniawan pada saat itu hanya sebagai seremonial, tapi sejatinya mereka menolak. Bahkan merekalah menjadi pembunuh akan kebenaran dan keadilan dan menyalibkan kebenaran, yaitu Yesus. Lalu kira-kira apa Natal itu bagi GKPI Padang Bulan dan juga bagi kita semua pada saat ini? Yang menjadi pergumulan kita. Apakah kita di pihak orang-orang percaya tadi atau kita di pihak orang-orang duniawi tadi? Natal bagi GKPI Padang Bulan dan juga kita semua yang hadir pada saat ini, itulah tema kita yang menyerukan bersuara pada saat ini, Immanuel, Allah beserta kita. Itulah Natal bagi kita. Di luarnya itu tidak ada. Immanuel, Allah beserta kita. Jadi kalau dikatakan bernatal berarti Tuhan beserta kita, Tuhan menyertai kita, atau Tuhan bersama dengan ciptaannya, Tuhan bersama dengan manusia, dan Tuhan bersama dengan orang-orang percaya. Jadi bernatal pada saat ini Allah beserta dengan kita. Bahkan dikatakan Allah itu ada di antara kita sebagai kehadiran Allah yang empati, bukan simpati. Bukan simpati, tapi empati. Allah hadir turut merasakan akan kelemahan kita. Tuhan hadir dan beserta bersama dengan kita karena Dia turut merasakan semua penderitaan kita, kehidupan kita, sama seperti yang dialami oleh Maria dan Yusuf. Dan itulah yang terjadi pada kelahiran Yesus di Betlehem 2025 tahun yang lalu. Tapi kita pada saat ini perlu melihat kira-kira apa itu Immanuel dalam konteks keselamatan. Itulah Natal. Dalam hal ini dikatakan bahwa kelahiran Yesus di Betlehem adalah wujud kasih agung Allah atas dunia dan orang-orang percaya.
Ingat, tak ada lagi keselamatan dan kehidupan selain daripada Yesus Kristus Tuhan. Akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi penyertaan Immanuel Allah itu adalah kekal dan abadi. Hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Itulah Natal. Kemudian Immanuel itu dalam konteks kehidupan keseharian kita, kira-kira bagaimana? Apakah kalau dikatakan Allah itu Immanuel dapat kita rasakan dalam kehidupan kita? Di dalam aktivitas kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam jabatan kita? Atau di dalam panggilan kita? Dalam hal ini dikatakan Immanuel dalam konteks keseharian itu dikatakan nyata dalam penyertaan Tuhan, dan Yesus berkata, aku akan menyertai engkau hari ini sampai akhir zaman. Yesus yang lahir di Betlehem memberi satu jaminan penyertaan, bukan hanya satu hari, bukan hanya satu minggu, bukan hanya satu bulan, bukan hanya satu tahun, tapi dikatakan Dia akan menyertai kita hari ini sampai akhir zaman, sampai kiamat dunia. Dia akan menyertai kita. Itulah tandanya bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membiarkan orang-orang percaya, tapi senantiasa menyertainya. Tapi kitalah yang sering meninggalkannya demi kehidupan daripada dunia ini. Tapi Allah itu Immanuel. Kemudian kita lihat bagaimana Immanuel itu dalam konteks perjuangan, konteks pergumulan, dan konteks penderitaan yang dialami oleh orang-orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Dan itu begitu lantang dan tegas dinyatakan oleh Tuhan Yesus di dalam seruannya. Dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Jadi Natal adalah Immanuel dalam pergumulan. Natal adalah Immanuel dalam perjuangan. Natal adalah Immanuel dalam penderitaan. Dan saya coba memberikan satu tips, katakanlah penghiburan itu kepada kawan-kawan yang ada di Taptek sana, dengan mengatakan demikian. Kira-kira bagaimana kita melihat kebersamaan Tuhan itu di tengah-tengah pergumulan ini? Tapi saat ini dikatakan luar biasa. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan melegakan kamu. Ini panggilan bagi kita semua. Dan saya yakini dan saya percayai semua kita yang hadir pada saat ini tidak ada tanpa masalah. Semua menghadapi masalah, semua menghadapi pergumulan. Mungkin dari segi ekonomi enggak ada pergumulan, tapi mungkin dari segi kehidupan anak-anak, kehidupan baik semua, tapi mungkin kita bergumul dalam ekonomi. Bergumul soal kehidupan moral, karakter dan spiritual pada saat ini. Tapi saat ini Tuhan memanggil kita, marilah kepadaku. Itulah Natal. Dan kemudian dikatakan Immanuel dalam konteks pengharapan untuk melihat masa depan. Salah satu ada jawaban dari orang-orang atau saudara kita yang mengalami masalah karena banjir dan longsor yang ada di Tapteng. Dan berkali-kali itu dikatakan dia,
Dia anggota jemaat biasa. Apa dikatakan? Biarlah banjir tetap terjadi, longsor pun terjadi, tapi kita yang mengalami banjir dan longsor ini jangan pernah lupa bernatal. Nah, itu saya pikir satu komitmen yang luar biasa itu ya. Jangan gagalkan Natal gara-gara itu. Ya, karena kita banyak bernatal karena tidak bisa memenuhi sesuatu hal. Tapi pada saat ini dikatakan bahwa Immanuel adalah kekuatan dan semangat yang begitu besar untuk melihat harapan dan masa depan yang pasti. Itu dikatakan Tuhan Yesus. Segala perkara dapat kutanggung. Berdiam dirilah, aku akan berperang di hadapanmu. Tuhan memberikan jaminan itu bagi kita. Yang tidak dapat kita temukan dari siapapun. Tapi Natal hari ini dikatakan Immanuel. Jadi karena itu berkati dulu sesamamu kiri kananmu. Katakan sekali lagi, Allah besertamu. 1, 2 ya. Iya. Mana tahu nuaing sesamamu yang di samping itu sedang stres. Tengok dulu, katakan Allah besertamu. Amin. Lansia pun katakanlah kepada sama lansia, Allah besertamu. Amin. Iya. Bagi muda-mudi pun pada saat ini yang banyak hadir pada saat ini di tengah-tengah pergumulanmu mungkin sebagai mahasiswa. Pergumulanmu dalam pekerjaan. Saat ini katakan Allah besertaku. Aman. Itu panggilan bagi kita. Itulah Natal bagi kita pada malam hari ini di tengah-tengah gereja GKPI Padang Bulan. Kita dipanggil dan menyatakan pada saat ini bahwa Natal itu adalah Immanuel, Allah beserta kita. Allah bersama dengan kita. Dan yang terakhir dikatakan bahwa Natal itu dikatakan kepada kita adalah memperbaiki relasi, persekutuan dan komunikasi di tengah-tengah kehidupan ini. Dan inilah sekarang yang menjadi pergumulan kita semua di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat, soal relasi komunikasi, persekutuan kita yang sedang hancur-hancuran. Seandainya ditanya kita sekarang, adakah orang yang tidak kau cakapi? Pasti ada. Angdo, ada kan? Pasti itu. Nang pesi tua, anggo rana yang di sektor mana saya toyo ala suguru ham mamerengate. Iya. Tapi saat ini dikatakan apa? Immanuel. Allah bersama dengan kita, sedang hadir di dalam kasih-Nya, di dalam Yesus Kristus untuk memulihkan relasi, persekutuan dan komunikasi kita pada saat ini. Itulah tadi dikatakan di dalam ketika kita melakukan pengakuan dosa, itu dikatakan di situ Immanuel, Allah menyertai kita, menghendaki agar kasih Kristus memulihkan relasi antara manusia. Dan dikatakan dalam Efesus 4:32, hendaklah kamu saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi jika dikatakan Allah Immanuel, Allah bersama dengan kita, berarti kita sedang dipulihkan dalam relasi komunikasi satu dengan yang lain. Jadi mana tahu tadi ada suami istri enggak cakapan datang kemari, biarpun satu kendaraan mereka, pulang nanti sini katakan Allah besertamu. Pikir langsung hebat nanti istri. Wah, terima kasih. Kami bernatal, Allah besertamu. Amin. Amin. Mana tahu kita sekarang dengan anak-anak kita sedang memiliki komunikasi yang tidak baik. Begitu jumpa nanti katakan,
Allah besertamu. Selesai kan? Mana tahu kita di dalam kumpulan kita di gereja ini tidak akur satu dengan yang lain. Pada saat ini katakan, Allah besertamu. Amin. Ya, itulah Natal. Memulihkan relasi dan persekutuan kita satu dengan yang lain. Jadi oleh karena itu Natal itu tidak macam-macam. Bagi kita pada malam hari ini cukup satu macam. Tuhan memanggil kita, Tuhan mengajak kita, Tuhan menawarkan kepada kita pada saat ini, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Amin, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jika pada malam hari ini, malam Natal GKP Padang Bulan, pada saat ini kami bersyukur dan berterima kasih jika Tuhan mengajak dan mengundang kami pada saat ini bahwa Natal itu adalah Immanuel, Allah beserta dengan kami. Allah beserta dengan umat-Mu, Allah beserta dengan hamba-hamba-Mu, Allah beserta dengan putra-putrimu Tuhan pada saat ini. Kami bersyukur untuk itu semua. Berkati Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar iman kita untuk memberi persembahan kepada Tuhan di pada perayaan Natal kita malam hari ini diambil dari Matius 2 ayat 11. Demikian firman Tuhan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenian, dan mur. Mari kita beri persembahan kita dengan sukacita.
untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam Natal ini, marilah kita memperbaharui komitmen sebagai umat yang percaya bahwa Allah, Sang Immanuel, menyertai hidup kita. Kehadiran Kristus memanggil kita untuk hidup dalam kesatuan, saling menopang, dan memancarkan kasih di tengah-tengah dunia. Bila ada di antara kita yang terluka atau memikul beban hidup, dan bila ada di antara kita yang bersuka cita dan menerima berkat Tuhan, marilah kita mengingat bahwa sukacita itu adalah milik bersama dalam tubuh Kristus. Hidup dalam penyertaan Allah berarti hidup di dalam kasih Kristus, saling mendahului dalam memberi hormat dan saling mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni kita. Inilah komitmen kita sebagai jemaat GKPI Padang Bulan, hidup dalam terang Kristus dan memancarkan kasih-Nya dalam setiap aspek kehidupan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami menjadi persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin, haleluya. Sigonggong langit ta, nohon roh di sina. Amin, haleluya. Hitalah tersinggah tujulona. Amin, haleluya. Oh kajalana. Amin, haleluya.
Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terima berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Natal, Allah besertamu.